ada yang memainkan lagi perberasan Indonesia melakukan pergeseran dari beras premium ke fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Adalah beras yang diberikan vitamin-vitamin khusus itu untuk kelas menengah ke bawah atau saudara kita yang stunting atau kekurangan gizi, kekurangan vitamin dan seterusnya. Logikanya harusnya harganya murah, benar nggak? Minimal itu sama dengan beras medium. Atau naik sedikit, nggak apa-apa karena ada vitamin di dalamnya. Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu. Mungkin sampai 5 sampai 10 lab kita gunakan. Ini sudah ada 3 lab keluar hasilnya, itu 80% bukan beras fortifikasi. Tidak atau tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindak lanjuti dan proses. Nah, saya tahu, saya sadar banyak di medsos berkeliaran menyerang dan seterusnya. Tetapi ini kita tidak boleh berhenti memerangi mafia atau koruptor, karena ini adalah membuat masyarakat masyarakat kita terdampak dan merugikan mereka. Kita tidak boleh mundur dengan berita-berita yang disebar. Contoh kemarin yang 2 triliun, itu substansinya bukan 2 triliunnya, tetapi itu adalah merampas hak rakyat. Itu yang poin pentingnya yang disampaikan kemarin Bapak Presiden itu. Jadi merampas hak rakyat. Kenapa? Harga beras yang 80.000 harusnya harganya dengan kualitasnya, tetapi dijual 17.000. Nah, jadi ini substansinya adalah jangan mafia bebas bergerak untuk di sektor pangan yang merampas hak-hak rakyat. Itu poin pentingnya. Itu subsidi pemerintah kita hitung kemarin khusus untuk beras khusus fortifikasi itu kurang lebih itu 56-60-an triliun. Kan subsidi ini kan 40% nih. Setelah dikali-kali bla bla, total subsidi kita 144 triliun. Bahkan 2026 itu 164 triliun untuk sektor pangan. Sedangkan subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik. Tanda petik penipuan, bukan tanda petik penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk 8.000 harganya, tapi dijualnya 17.000. Ini lebih ekstrim lagi, 42.000 padahal bukan fortifikasi. Ini kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan? Subsidi pupuk kan? Subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, iya kan? Subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu 144 triliun sebelumnya, sekarang nih 160 triliun. Ini kan barang subsidi nih. Lah sudah barang subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan? Ya kalau total ini beras 34 juta ton. Oke, ini total beras. Di dalamnya ini subsidi negara 144 triliun. Clear? Dari sini ini estimasi sekian persen fortifikasi, sekian premium. Di dalamnya ini kan ada subsidi kan? Clear kan?
Berarti ini barang subsidi karena berasnya disubsidi, semua sarana produksi disubsidi, berarti ini kan ada subsidi pemerintah kan? Lah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, tetapi menipu pula rakyat. Jadi sudah dua, barang subsidi, seandainya jual normal, masih lebih bagus. Ini dijual harga 8.000 harusnya, tetapi dijual 17.000. Sudah paham? Jadi selain merugikan, konteksnya sudah paham kan? Ya oke. selain merugikan rakyat 71 Jadi tindak itu Pak, dia juga merugikan subsidi juga ya Pak? Ya mana? Sekitar 5. Jadi fortifikasi ini selain merugikan rakyat 71 triliun. Merugikan pula karena subsidi. bukan fortifikasi tetapi Ambil subsidi. itu penipuan kan? Nilainya 56 triliun tadi ya Pak? Iya. Tadi kan Bapak sampaikan beras fortifikasi ini bukan beras fortifikasi yang maksudnya tidak sesuai Standar. Itu berarti dia ngejualnya beras medium atau premium Pak? Sebenarnya gitu. Dia jualnya fortifikasi. Harganya sampai 26, 42 ada. Tapi nggak sesuai standar ya Pak? Enggak sesuai standar. Kurang vitamin. Bayangkan kalau ini digabung semua beras ini, itu jatuhnya rata-rata 22.665 rupiah per kilo. Ini panjang berproses. Tapi yang melanggar harus diberi hukuman berat. Yang saat ini barangnya di pasaran? Ini kalau ada yang dulu yang kemarin tuh, yang premium yang 2 triliun itu bukan keuntungan ya, merugikan negara. Itu kalau ada melakukan ini kan sudah residivis, benar nggak? Sudah berulang kan? Oh itu harus hukumannya lebih berat lagi. Nanti Satgas kami sekarang kami minta Satgas bekerja maksimal. Pak, dari beberapa perusahaan itu berapa merek Pak? Kan biasa kan Sementara 15. 15 merek kan Pak. 15 perusahaan ya Pak? Ya. Sampelnya dari Pulau Jawa aja atau dari semua? Dari luar seluruh Indonesia. Supaya jangan salah. Dari daerah Yang 15 merek itu semuanya fortifikasi apa ada sebenarnya Fortifikasi. Mengakunya, tapi bukan. mengakunya fortifikasi? Tapi bukan. Dengan jual bermerek fortifikasi. Iya sama dulu. Ini jualnya menir tapi mengatakan premium. Itu sama. Modusnya sama. Nanti ini kan kita tertibkan. Kami juga saya sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu sudah fix kami cabut izinnya. Saya cabut izinnya. Itu yang pertama. Berarti yang beredar pasti sesuai standar kan? Dugaan kami kalau dia premium kan tidak bisa main-main, kita kunci. Berpindah lagi. dengan alasan margin tipis itu. Iya, margin tipis karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual 42.000, gila nggak untungnya? Jadi benar kan yang 2 triliun kemarin kan? Jadi orang fokus pada salah hitungnya, tapi tidak, mafianya lolos. Oh, ada yang mengatakan, ini ada netizen tanya, mana mafianya, mana tersangkanya? Itu tersangka dari 38 perkara, yang tersangka 39. Tulis ya. Kemudian yang sudah P21 itu 38. Dan alhamdulillah untuk premium tinggal 2 perkara, 1 tersangka 2026. Artinya kita berhasil mencegah kejahatan. Ya kan? Saya ulang. Tersangka karena banyak netizen tanya, tersangkanya 39. Kalau mau lihat pergi ke pengadilan. Ada di pengadilan itu. Sekarang sudah beberapa di pengadilan. Izin semua yang keluar, fortifikasi itu 40. Yang sudah dicabut atau yang akan Belum, dicabut? yang akan dicabut yang melanggar. Tunggu aja pengumuman berikutnya lagi. 80% seluruh sampel yang diambil 80% tidak sesuai. Sama dulu 83 kalau tidak salah. 86% dulu yang tidak sesuai standar, sekarang 80%. Memang ini cuma terjadi pergeseran lagi. Hanya ruang geraknya kita perkecil.